Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait pertidaksamaan ya. Nah, di sini ada definisi terkait pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan itu diartikan sebagai kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu apa saja? Tanda pertidaksamaan itu adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Seperti itu. Nah, uh, pada saat kita berbicara pertidaksamaan, otomatis yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencari penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, seperti itu. Nah, menyelesaikan suatu pertidaksamaan itu sama saja dengan kita mencari himpunan bilangan real yang nantinya membuat pertidaksamaan tersebut bisa berlaku, seperti itu. Nah, ini artinya bahwa di dalam persamaan atau penyelesaian pertidaksamaan itu dia bukan seperti persamaan. Kalau di dalam persamaan itu penyelesaiannya biasanya terdiri dari satu bilangan ya, satu bilangan atau beberapa bilangan ya. Dan bilangan-bilangannya itu adalah bilangan-bilangan yang berhingga. Sementara untuk pertidaksamaan, penyelesaian itu biasanya terdiri dari sebuah interval atau ada misal penyelesaiannya itu adalah x-nya itu 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2 misalnya. Nah, ini kan artinya bahwa X itu atau penyelesaian itu berada di antara 1 dan 2. Nah, antara 1 dan 2 itu kan terdapat banyak bilangan real ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi ini merupakan sebuah interval. Jadi hasil dari atau penyelesaian dari pertidaksamaan itu berupa interval ya. Apakah dia satu interval atau gabungan dari beberapa interval. Nah, contoh dari pertidaksamaan ya, contohnya seperti ini. 3x min 17 kurang dari 6, x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 10. Nah, ini kalau yang pertama ini kan pertidaksamaan untuk fungsi linear ya. Kalau yang ini pertidaksamaan kuadrat karena dia merupakan fungsi kuadrat ya. Saya rasa nggak perlu dibahas lagi ya terkait fungsi linear dan fungsi kuadrat. Saya rasa kalian semua juga tahu membedakan mana fungsi linear, mana fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya atau bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan, kita bahas terlebih dahulu terkait interval karena ini berkaitan dengan bagaimana nantinya kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Nah, di sini interval ada himpunannya, ada penulisan intervalnya dan ada grafiknya. Nah, kalau di sini kalau dituliskan dalam himpunan itu adalah X itu lebih besar dari A dan X itu lebih kecil dari B, atau A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Maka penulisan intervalnya adalah AB. Yang ini namanya interval terbuka ya. Interval terbuka itu maksudnya adalah A dan B itu tidak termasuk dalam penyelesaian. Makanya dia dikatakan sebagai interval terbuka. Ya, berarti penyelesaiannya itu di antara A dengan B, tapi AB itu tidak masuk dalam penyelesaian. Nah, kalau seperti ini biasanya interval terbuka itu diperlihatkan dari tidak adanya sama dengan di sini ya. Tapi kalau interval tertutup itu ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Nah, ini kalau secara grafik itu adalah interval tertutup. Artinya nilai A dan B itu termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, kalau yang ini setengah terbuka, setengah tertutup ya. Kalau yang ini tertutup
setengah terbuka, setengah tertutup juga, tapi himpunannya setelah B itu adalah semua bilangan terus dibatasi oleh B. Ya, ini negatif tak hingga. Kalau ini terbuka, ini tertutup, ini terbuka. Ya. Kalau ini penyelesaiannya adalah bilangan real. Karena di sini ada negatif tak hingga dengan positif tak hingga. Kan kalau di sini berarti kan X lebih besar dari A. X lebih besar sama dengan A. Berarti A masuk. Setelah itu bilangan-bilangan yang lebih besar dari A sampai tak terhingga. Makanya di sini A, tak hingga, seperti itu. Ya. Tapi ini termasuk interval tertutup ya. Atau bisa dikatakan setengah tertutup ya, tertutup sih kalau menurut saya, karena kan tak hingganya itu sampai dengan bilangan-bilangan yang lebih besar dari A itu sendiri, seperti itu interval. Oke, baik, kita lanjut ke penyelesaian pertidaksamaan ya. Di sini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan terkait bagaimana caranya kita menentukan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Mungkin sebenarnya ini sudah pernah dipelajari, cuma ini mungkin secara lebih spesifik gimana caranya kita nanti menggambarkan ke dalam sebuah interval ya, menggambarkan himpunan penyelesaiannya itu ke dalam grafik yang berupa interval seperti itu. Nah, contoh pertama di sini, selesaikan pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2 dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Jadi yang diminta adalah grafiknya juga selain dari penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada 2x ya, ada 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2. Nah, di langkah pertama ya, itu adalah tambahkan 7 atau biasa kita sebut sebagai kita ini kita pindah ruaskan. Jadi gabungkan yang memiliki variabel X ke salah satu sisi dan yang tidak memiliki variabel X ke sisi yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau dalam pengerjaan secara aljabar, kata tuannya seperti ini ya, tambahkan dengan 7, tambahkan dengan negatif X, kalikan dengan negatif setengah, seperti itu. Berarti di sini kita dapatkan kalau pakai pindah ruas ya, 2x min 4x kurang dari min 2. Karena ini negatif, pindah ruas menjadi positif. Karena di sini ini positif, pindah ruas jadi negatif, seperti itu. Oke. Setelah dapat seperti ini, 2x dikurang 4x negatif 2x kurang dari min 2 ditambah 7 itu adalah 5. Karena di sini ini pengali dari x-nya negatif, maka harus kita kalikan dengan nah, di sini dikalikan dengan setengah supaya negatif setengah. Kenapa? Supaya di sini menjadi x. Jadi kalau misalnya negatif 2x dikali negatif setengah ya, kurang dari 5 dikali negatif setengah. Nah, hati-hati dalam bentuk pertidaksamaan. Ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Misal, sebelumnya kan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, maka karena kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka dia menjadi lebih besar ya, lebih besar sama lebih besar. Jadi kebalikannya. Jadi kalau lebih kecil jadi lebih besar, kalau lebih besar jadi lebih kecil gitu. Karena apa? Karena tadi kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka di sini tandanya berubah menjadi lebih besar. Min 2x dikali min setengah, berarti min 2 dikali setengah itu hasilnya adalah 1, jadi x lebih besar negatif 5/2. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Nah, kalau penyelesaian seperti ini berarti kita dapatkan x-nya itu lebih besar dari 5/2. 5/2 itu sekitar 2, ya, negatif 2, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi antara negatif 3 dan negatif 2. Kenapa ini terbuka?
Ya, kenapa ini terbuka? Karena di sini X-nya itu harus lebih besar dari negatif 5/2. Ya, lebih besar. Di sini nggak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, dia terbuka seperti itu, ya. Makanya di sini kan lebih besar. Jadi pokoknya semua bilangan yang lebih besar dari negatif 5/2, sehingga himpunannya seperti ini, negatif 5/2, tak hingga. Kenapa tak hingganya positif? Karena dia berjalan ke sisi bilangan yang positif. Kalau digambarkan dalam himpunan, X lebih besar dari negatif 5/2, seperti ini. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, itu di sini soalnya min 5, ya. Min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, di sini x-nya itu berada di tengah-tengah dua buah bilangan, ya. Jadi cara yang pertama adalah kita harus membuat yang di tengah ini hanya x. Oke. Berarti kalau ini 6, supaya di sini ini 0, maka kita kurangkan dengan 6. Kalau di tengah ini kita kurangkan dengan 6, maka kedua sisinya harus kita kurangkan 6, sehingga menjadi negatif 5 dikurang 6 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil dari 4 dikurang 6, sehingga hasilnya min 11 kurang dari 2x kurang dari min 2. Oke, ini udah selesai belum sampai sini? Belum, karena di sini masih 2x. Yang mau kita cari adalah x, ya. Jadi kalau misalnya mau kita cari x, berarti di sini jadinya karena sini 2x, supaya jadi x berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi di sini kita dapat min 11 dibagi 2 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1. Kenapa min 1? Karena min 2 dibagi 2 itu adalah min 1. Oke. 11/2 itu di antara 5,5 ya, 5,5. Nah, di sini berarti kan x-nya kan min 11 lebih besar, min 11/2 lebih kecil sama dengan x. Ini ada tanda sama dengan. Maka untuk yang ini kan bisa kita buat 5,5 ya. 5,5 lebih kecil dari x lebih kecil dari min 1. Jadi 5,5 itu yang ini. Negatif 5,5. Ya. Negatif 5,5. Di sini ada sama dengannya, berarti di sini tertutup. Oke. Ada negatif 1 itu x-nya itu lebih kecil dari negatif 1. Jadi ini negatif 1 itu terbuka karena tidak ada sama dengannya. Berarti penyelesaiannya ada di mana? Ada di area ini. X itu lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini, maka penyelesaiannya di sini. Sehingga ini setengah tertutup ya, di sini tertutup, berarti penyelesaiannya min 11/2 lebih kecil dari x lebih kecil dari min 1. Oke, seperti itu untuk contoh soal nomor 2. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini hati-hati karena di sini udah masuk ke pertidaksamaan kuadrat, ya. Pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada ada keterangan. Sebelum menangani pertidaksamaan kuadrat, perlu diperhatikan bahwa suatu faktor linier berbentuk x min a adalah positif untuk x lebih besar dari a.
dan negatif untuk X lebih kecil dari A. Oke. Ini berarti bahwa hasil kali X min A dikali X min B dapat berubah dari bernilai positif menjadi negatif, tergantung dari X-nya lebih besar atau lebih kecil. Oke. Atau sebaliknya, hanya pada A atau B. Titik ini di mana suatu faktornya adalah 0 disebut sebagai titik pemisah. Jadi ada titik pemisahnya, atau biasanya dalam persamaan kuadrat itu faktor dari persamaan kuadrat itu seperti itu. Titik-titik ini merupakan kunci untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan yang lebih rumit lagi, atau pertidaksamaan pangkat 3 dan lain sebagainya, atau fungsi polinom ya, untuk fungsi polinom. Nah, kita ke contohnya ya. Di sini X kuadrat min X lebih kecil dari 6. Oke. Biasanya kita bisa rubah ini dalam bentuk persamaan terlebih dahulu untuk menentukan ini, ataupun langsung dengan pertidaksamaannya juga sama. Jadi di sini ada X kuadrat min X kurang dari 6. Oke. Kita pindah ruaskan yang 6 ini jadi X kuadrat min X min 6 lebih kecil dari 0. Jadi ini kan bentuknya pertidaksamaan kuadrat, makanya kita faktorkan terlebih dahulu. Oke. Kalau kita faktorkan, artinya apa? Artinya kita harus cari bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 6 dan apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 1, yaitu negatif 3 dan positif 2. Ini kalian pastinya udah tahu ya bagaimana cara memfaktorkan ya. Jadi kita dapat X min 3 dan X plus 2. Oke. Nah, di sini ya kita lihat bahwa negatif 2 dan 3 dapat dari mana? Negatif 2 dan 3 yaitu dari sini. Dari sini. Jadi kan ada X min 3 itu sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah 3. Di sini atau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Jadi ada X-nya 3 dan negatif 2. Jadi 3 dan negatif 2 itu adalah titik-titik pemisah ya, titik-titik pemisah. Titik-titik ini membagi garis rel menjadi 3 interval ya, menjadi 3 interval. Yang pertama kan ada negatif 2, positif 3 ya. Kenapa 3 interval? Karena ada interval yang di sebelah sini, interval ini ya, dan interval yang ini. Ada 3 bagian. Jadi membagi sebuah interval itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah negatif 2 tak hingga, yaitu interval yang ini. Yang kedua interval antara negatif 2 dengan 3 yang ini. Terus interval 3, negatif tak hingga yang ini. Koma tak hingga ya, yang ini. Oke, pada tiap interval X min 3 dan X plus 2 bertanda tetap ya, yakni selalu positif atau selalu negatif. Untuk mencari tanda ini dalam tiap interval kita gunakan titik uji, yaitu negatif 3, 0, dan 5. Kenapa kita pilih negatif 3, 0, dan 5? Nah, di sini kalau di sini negatif 2, setelah negatif 2 itu kan 3. Oke. Jadi titik yang setelah negatif 2 ya, titik setelah negatif 2, dan kita substitusikan titik-titik uji ini ke persamaan ini ya. Misal negatif 3 kuadrat. Negatif 3 berarti kan 9. 9 dikurang dengan X-nya. X-nya tadi kan min 3 ya. Dikurang dengan min 3 lebih kecil dari 6. Berarti apa? Berarti di sini nilainya 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 itu 12. Jadi nilainya adalah positif ya, nilainya positif
seperti itu. Kalau nilainya positif berarti di sini positif. Nah, di sini kenapa 0? 0 itu kan ada di antara negatif 2 dengan 3. Kalau kita ganti 0, kan negatif akhirnya dapatnya. Ya. Atau kita substitusikan ke sini aja biar lebih mudah, biar kita bisa melihat negatif dan negatif atau positifnya. 0 dikurang 3 ya, dikali 0 plus 2. Berarti ini kan min 3 dikali dengan 2. Berarti negatif, hasilnya adalah negatif 6. Ini negatif. Boleh nggak Bu kalau misalnya 1? Ya monggo, silahkan, sama aja. Kalau misalnya kita ambil bukan 0 tapi ambil 1 juga sama nilainya kan, 1 dikurang 3 dikali dengan 1 ditambah 2. 1 dikurang 3 kan negatif 2 dikali dengan 3 negatif 6, hasilnya kan negatif juga. Jadi semua yang ada di sini itu menghasilkan nilai yang negatif seperti itu. Nah, kita coba di sini yang 5 ya. Yang 5 dikurang 3 ditambah 5 ditambah 2. Berarti 5 kurang 3 itu 2, di sini 7 kali dengan 7 adalah 14. Positif kan nilainya, makanya di sini positif. Kalau misalnya kita ambil 4 ya monggo, sama aja kalau misalnya kita ambil 4 gitu. Ya. Nilainya juga sama. Nah, sekarang berarti titik-titik ini untuk menentukan positif dan negatifnya tanda ini. Untuk menentukan tanda yang ini tadi, positif, negatif, positif. Sekarang kita pilih interval mana yang cocok dengan pertidaksamaan kuadrat kita. Karena di sini pertidaksamaan kuadratnya kurang dari, maka kita ambil yang negatif. Berarti kalau yang negatif ya yang ini areanya. Kenapa yang 2 dan 3 itu tidak termasuk? Kenapa interval terbuka? Karena ini kurang dari, bukan sama dengan. Kurang dari, hanya kurang dari, tidak kurang dari sama dengan. Makanya dia intervalnya terbuka. Seperti itu. Kalau seandainya di sini ini lebih dari, maka yang kita ambil adalah 2 buah interval ini, ke sini dan ke sini, daerahnya yang positif yang kita ambil. Jadi pengambilan daerah itu untuk pertidaksamaan kuadrat itu tergantung dari nih tanda pertidaksamaannya, seperti itu ya. Oke, itu dia untuk contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Di sini ini 3x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0 ya. 3x kuadrat min x min 2 lebih besar dari 0. Oke. Nah, ini bisa kita faktorkan. Faktornya adalah x min 1 3x plus 2 ya. Ini kalian harus tahu ya bagaimana cara memfaktorkannya. Yang di sini nggak perlu kalian tidak perlu menjadi suatu kesulitan, karena ini hanya dikeluarkan 3-nya saja. Sama aja sih seperti yang ini. Kalau dikeluarkan 3-nya jadi 2/3, nanti hasilnya juga sama yang ini. Tapi kalian harus paham bagaimana cara memfaktorkan ya. Saya rasa udah paham semua lah bagaimana cara memfaktorkan dapatnya ini. Ini berarti kan x min 1, kalau kita sama dengan kan 0 berarti x nya sama dengan 1. Kalau ini 3x plus 2 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan, ini pindah ruas jadi min 2, berarti x nya sama dengan negatif 2/3 ya kan, sama aja dapatnya. Yang ini titik pemisahnya adalah negatif 2 dengan 1 yang ini. Yang ini ya, yang ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Mengambil titik uji untuk menguji daerahnya. Oke.
ketika kita untuk menguji daerahnya, kita ambil negatif 2, 0, dan 2. Negatif 2 itu ada di sini ya, 2/3. 2/3 itu kan 0, mau ambil negatif 1 juga boleh sebenarnya. 3 dikali, misalnya kita ambil negatif 1 ya, negatif 1 kuadrat dikurang negatif 1 dikurang 2, ini hasilnya adalah 3. Negatif 1 kali negatif 1 kan 1, min plus 1 kurang 2, jadi 4 kurang 2, hasilnya adalah 2. Di sini positif. Terus kalau kita ambil 0, 3 kali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2, ini kan 0, ini 0, min 2, maka hasilnya adalah min 2, makanya di sini negatif karena hasilnya negatif. Oke, terus lanjut, ketika kita ambil dia 2, karena kan di sini 1, kita ambil 2 misalnya, yang lebih besar dari 2 ya, berarti kan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kurang 2, 3 kali 4 kurang 2 kurang 2, berarti ini 3 kali 4 itu 12 dikurang 2 kurang 2, hasilnya adalah 8, positif. Sekarang kita lihat lagi pertidaksamaannya, bentuknya adalah lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita ambil daerah yang positif, berarti daerah ini yang kita ambil dengan daerah ini. Ini kan ada 3 bagian daerah nih daerahnya, berarti kita ambil daerah yang di sini. Terus apakah dia terbuka atau tertutup? Tentunya ini terbuka karena tidak ada sama dengannya, makanya kita ambil di sini. Nah, berarti daerahnya yang ini, yang ini. Kalau daerahnya yang ini, berarti di sini ini adalah min tak hingga, di sini adalah tak hingga. Berarti di sini posisinya adalah min tak hingga, negatif 2/3 untuk daerah yang ini. Untuk daerah yang ini. Terus selanjutnya, atau 1, tak hingga, artinya dari mulai 1 ini sampai dengan tak hingga. Bilangan selanjutnya ke sebelah sebelah kiri ya, sebelah kanan ya, ke sebelah kanan itu adalah semua bilangan yang termasuk dalam himpunan penyelesaian, seperti itu ya. Itu untuk contoh yang keempat. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-5. Nah, atau contoh yang terakhir ya. Nah, di sini ini bentuknya adalah pecahan ya, pecahan. Nah, kalau pecahan di sini kita tidak bisa mengalihkan ruas ini ke ruas ke 0 gitu ya, mengalihkan ke sini ya, nggak boleh seperti itu. Jadi langkah penyelesaiannya adalah x min 1 x plus 2, ini kan lebih besar sama dengan 0, maka kita bikin, kalau saya bikin 2 bilangan, bikin 2 garis bilangan. Yang ini untuk x min 1, yang ini untuk x plus 2. Oke, x min 1 sama dengan 0 misalnya, berarti x sama dengan 1, berarti di sini 1, kita ambil di sini yang 1. X plus 2 itu sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 2, maka di sini kita ambil min 2. Oke. Nah, sekarang kita uji. Di sini kan 1 nih. Setelah 1 berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Berarti kalau misalnya x min 1, kalau kita ganti x nya sama dengan 2, maka di sini artinya positif. Kalau di sini misalnya kita ambil 0 ya, yang di sebelah sini, kita ambil 0, berarti kan 0 kita masukkan ke sini ya. Berarti kan 0 dikurang min 1, hasilnya kan negatif 1, maka di sini negatif. Sama halnya untuk yang ini, untuk yang min ini. Berarti kita ambil berapa? Di sini di sebelah kanannya ini
berarti kan ada bilangan negatif 1, 0, dan lain sebagainya. Nah, paling mudahnya kita ambil 0, kita substitusikan ke sini, kan x plus 2. Kalau misalnya kita ganti x-nya dengan 0, berarti 0 plus 2, maka di sini positif 2 ya, berarti ini positif. Nah, di sini kita ambil negatif 1, bukan negatif 1, negatif 3 ya. Setelah ini di sini negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1, maka di sini negatif. Oke. Udah dapat seperti itu. Baru kita buat garis penghubungnya. Jadi ini kita turunkan 1, ini kita turunkan negatif 2. Positif positif berarti positif ya. Oke. Di sini ini kan 1 nih, negatif kali positif. Ini kan negatif di sini nih, ini negatif, di sini kan masih positif nih. Berarti negatif kali positif berarti negatif. Di sini negatif kali negatif berarti positif. Maka dapatnya seperti ini. Jadi garis bilangannya yang kita peroleh itu adalah min 2, 1, dimana di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah di sini persamaannya kan lebih besar sama dengan ya. Berarti kan daerahnya adalah daerah yang ini, daerah yang positif ya. Nah, sekarang apakah dia terbuka atau tertutup? Kan di sini ada sama dengannya nih. Otomatis dia tertutup biasanya kan. Tapi ingat, ini pecahan ya. Kalau yang pembilangnya itu pasti tertutup. Pembilangnya itu kan x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 1. Yang ini kan. Yang ini pasti tertutup. Kalau yang ini, yang penyebutnya x-nya sama dengan negatif 2, itu pasti terbuka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita substitusikan 2, x-nya yang ini x-nya kita ganti 2, negatif 2 plus 2 itu sama dengan 0. Jadi pecahan itu tidak boleh per 0 kan? Makanya di sini otomatis min 2 itu tidak masuk dalam dalam interval. Maka didapatkan ini. Jadi penyelesaiannya adalah negatif tak hingga koma min 2. Ini interval terbuka atau ini interval setengah tertutup 1, tak hingga. Seperti itu. Itu untuk penyelesaian dari pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau kita bahas mengenai harga mutlak. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.